Jemaat GKJ Kuta Arjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online. Jika jemaat rindu memberikan persembahan dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kuta Arjo atau langsung ke kantor gereja pada jam kerja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada Minggu tanggal 26 November ini, mari kita datang menghadap Tuhan dalam ibadah. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4 bait 1, Hai mari sembah. Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha besar. Mulia namanya, tatanya megah. Saudara-saudara, marilah kita khususkan ibadah kita dengan mengingat bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 bait 1 dan 2. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, di hari yang indah ini kami datang kepadamu memohon hikmat, agar kami diberikan kemampuan untuk dapat mendengarkan sabda Tuhan. Urapilah kami yang menyiapkan diri untuk mendengarkan sabdamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini
diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-46 yang berbunyi demikian. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dia, ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang-orang benar itu akan menjawab dia, "Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Kapan kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Raja itu akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku." Mereka pun akan menjawab Tuhan, "Kapan kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Ia akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Orang-orang ini akan masuk ke tempat hukuman yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ibu Teresa berkisah tentang seorang laki-laki yang diangkatnya dari selokan dan membawanya ke rumah. Separuh badannya telah dimakan belatung. Saat itu Ibu Teresa merawatnya. Laki-laki itu berkata, "Saya telah hidup seperti binatang di jalan, tetapi saya akan mati seperti malaikat." Dikasihi dan dipedulikan, Ibu Teresa berkata, "Sungguh luar biasa. Saya melihat kebesaran jiwa laki-laki itu yang dapat berbicara dan mati seperti itu, tanpa mempersalahkan orang lain dan lingkungannya ataupun membandingkan." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam berbagai kesempatan terkadang
dari mereka yang demikian. Padahal itulah yang paling Allah peduli. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk peduli kepada mereka yang lapar, haus, telanjang, di penjara, orang asing, dan yang paling hina. Bahkan Yesus menyebut hal tersebut sebagai syarat berkenan di hadapan Allah saat penghakiman yang terakhir tiba. Saudara-saudara, Allah memanggil kita untuk mengasihi orang lain dengan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, tanpa syarat. Sebab dalam diri orang-orang sekarat, orang-orang lumpuh, orang-orang yang tersisih, orang-orang yang hina, tidak diinginkan dan tidak dikasihi. Mereka itu adalah wujud penyamaran Yesus. Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari mereka yang menderita, yang sengsara, yang terpuang, maka kita melakukannya untuk Tuhan, untuk aku, kata Yesus. Sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan, marilah kita melakukan hal ini. Tidak mudah. Berbicara memang mudah, tapi mari kita berjuang dan berupaya supaya sabda Tuhan ini tidak berlalu dengan sia-sia. Karena kita memiliki Kristus, Raja yang peka dan setia. Mari kita mulai dengan belajar berbicara dengan lemah lembut kepada mereka. Tunjukkanlah kebaikan dari wajah, senyum, dan kehangatan salam kita. Berikanlah sukacita, pancarkanlah kasih Tuhan melalui kepedulian kita, sapaan kita, kesiapan kita dalam berbagi, sehingga Kristus dan kehadirannya dirasakan oleh mereka yang menderita. Mari kita berjuang bersama agar kita menjadi ahli waris dalam penghakiman terakhir. Agar Tuhan mendapati kita orang-orang yang setia, berbagi dalam cinta kasih kita kepada mereka yang tersisih. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita memperbaharui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita bersatu dalam syafaat kita. Allah yang Maha Pemurah, terima kasih untuk berkat-Mu yang telah menegur dan mengingatkan kami untuk memiliki kepekaan, kesetiaan dan cinta kepada mereka yang menderita. Tolong Tuhan agar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami mohon berkat kesembuhan bagi yang sakit, kekuatan bagi yang sedang sedih. Para adisuo Tuhan berkati teristimewa mereka yang tidak lagi dapat hadir dalam ibadah, supaya mereka tetap mampu beribadah di rumah mereka. Berkatilah usaha dan pekerjaan kami, supaya dari sana berkat Tuhan mengalir dan kami juga boleh berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Berkati anak-anak dalam belajar, pemuda-pemudi dalam bergaul, temukan pasangan hidup yang seiman, berikan pekerjaan yang baik bagi mereka. Berkati juga duda, janda, anak yatim piatu, dimanapun mereka berada supaya mampu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati gereja-Mu dalam pelayanan, berkati bangsa dan negara kami. Ya Bapa,
Inilah doa kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Kita akan membaca 1 Tawaris 29 ayat 17 sebagai dasar bagi kita memberi persembahan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat mempersembahkan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari persembahan kita iringi dengan Kidung Jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Sertai kami dalam karya kami di hari-hari yang akan datang. Kami mohon berkat-Mu agar kami sungguh dapat mengakhiri ibadah ini, tetapi terus melanjutkannya dalam hidup keseharian kami. Kami mohon urapi dan berkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan memuji Kidung Jemaat 293 bait 1 dan 3, Puji Yesus. Pujilah Juru Selamat, langit bumi lakukan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat bila kepadanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin.